kali ini kita akan belajar tentang IPS ya. Oke, sebelumnya dulu mau menjelaskan kalau ini adalah garis bujur dari atas ke bawah, yang dari samping kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu namanya garis lintang. Nah, selanjutnya nih gue akan jelaskan. Yang pertama kita akan belajar tentang letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Sedangkan garis lintang adalah garis imajiner yang membentang secara horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis imajiner yang membentang secara vertikal melingkari bumi. Itu perbedaannya. Garis lintang dan garis bujur itu terdapat dua macam. Ada garis lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan garis bujur itu garis bujur timur dan garis bujur barat. Garis lintang itu dibatasi oleh yang namanya garis khatulistiwa atau 0 derajat, atau yang sering disebut dengan garis ekuator. Sedangkan kalau garis bujur dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Greenwich itu berasal di daerah Inggris. Kita akan lebih detailnya, kita akan belajar tentang garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu ada dua ya kan. Garis lintang selatan lambangnya LS yang berada di sebelah selatannya garis ekuator. Sedangkan garis lintang utara lambangnya LU yang berada di sebelah utara garis ekuator. Garis lintang itu sebenarnya menandakan perbedaan zona iklim di bumi. Karena ada 4 macam iklim, dan kalau di Indonesia itu terdapat 2 macam iklim. Ini lebih tepatnya belajarnya. Biasanya daerah antara 23 sampai 27 lintang utara sampai 23,27 derajat lintang selatan itu disebut dengan daerah tropis, sehingga hanya dikenal dengan 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Itu hanya 2. Sedangkan kalau 23,27 derajat LU dan 66,33 derajat LU serta antara kisaran 23,27 derajat lintang selatan dan 66,33 derajat lintang selatan itu disebut dengan daerah subtropis yang memiliki 4 macam musim. Biasanya di Korea tuh. Kalian udah tahu deh belajarnya. Sementara daerah yang berdekatan dengan kutub utara dan kutub selatan itu terletak di 90 derajat lintang utara dan 90 derajat lintang selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Berarti 90 derajat LU itu di kutub utara, 90 derajat LS itu di kutub selatan. Itu kadang-kadang mataharinya tidak muncul dalam satu hari, atau sebaliknya mataharinya bersinar terus selama satu hari. Nah, istilah matahari itu yang terbit di sepanjang hari itu dikenal dengan istilahnya matahari tengah malam. Gimana tuh ya? Matahari tengah malam itu cuma adanya di kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan kalau kita belajar tentang garis bujur, kalau tadi garis lintang perbedaan zona iklim, kalau di garis bujur ini adalah perbedaan waktu. Kalau guru jelaskan dulu, garis bujur itu ada garis bujur barat dengan lambang BB yang terletak di sebelah baratnya Greenwich. Sedangkan garis bujur timur atau lambangnya BT terletak di sebelah timur Greenwich. Ingat, Greenwich itu lokasinya di Inggris. Jarak kedua garis bujur itu dari Greenwich hingga pada batas 180 derajat.
Pada jarak tersebut, ia menjadi patokan dalam menentukan waktu atau perbedaan waktu di belahan dunia. Jadi kalau misalkan kalian antara Bali dengan Jakarta itu berbeda, jelas karena dibatasi oleh yang namanya garis bujur. Garis bujur barat dan garis bujur timur. Makanya antara Bali dan Indonesia itu perbedaannya 1 jam karena dia ada garis bujurnya. Garis bujur 0 derajat bujur barat dan 0 derajat bujur timur yang berimpit melalui kota Greenwich disebut dengan garis meridian pangkal. Sehingga garis meridian pangkal sebagai pedoman waktu internasional atau GMT atau Greenwich Mean Time. Itu biasanya kalau di handphone itu ada perbedaan 7 GMT plus 6 GMT. Nah itu perbedaan waktunya. Itu kalau kita belajar tentang garis lintang dan garis bujur. Maka jika ada pertanyaan berapa sih letak astronomis Indonesia, kalau di dalam titik koordinat letak astronomi Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomi Indonesia. Ini sudah paten sih. Kalau jika ada pertanyaan berapa letak astronomis Indonesia, dan itu jawabannya. Sekarang kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Kalau tadi kita belajar letak astronomis, sekarang kita belajar tentang letak geografis. Letak geografis itu merupakan letak suatu daerah yang dilihat dari lokasinya dan dibandingkan dengan letak daerah lainnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu letak geografis Indonesia yang menyebabkan iklim yang terjadi di Indonesia. Nah, manfaatnya letak geografis. Jadi kalau ada pertanyaan, letak geografis Indonesia yaitu terletak di 2 benua dan 2 samudra. Apa saja 2 benuanya? Benua Asia dan benua Australia, sedangkan samudranya itu yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Manfaatnya, perbedaannya itu karena pusat perdagangan internasional, kebudayaan baru yang masuk ke negara sehingga banyak jenis akulturasi budaya. Karena kita dihimpit oleh benua-benua yang lokalisasinya barat, sehingga kita suka mengikuti budaya barat. Dan manfaatnya itu Indonesia menjadi negara agraris sehingga tanahnya menjadi subur karena terletak di garis khatulistiwa itu sendiri. Kenampakan alam, karena kita letak geografisnya itu ada kenampakan alam. Nah, kenampakan alam daratan itu kita banyak gunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan lain-lain. Sedangkan di dalam perairannya kita punya sungai, danau, dan laut yang luas. Perbedaan tersebut membuat manusia hidup beradaptasi dengan alam beserta lingkungannya. Nah, kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan adaptasi. Adaptasi adalah upaya manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan geografisnya. Itu upayanya atau usahanya. Sedangkan orang yang beradaptasi dengan lingkungan disebut dengan adaptabilitas. Orang yang beradaptasi disebut dengan adaptabilitas. Kalau usahanya adalah adaptasi. Macam-macam adaptasi kalau di dalam buku itu dijelaskan.
ada adaptasi fisiologis, yaitu penyesuaian fungsi kerja organ tubuh manusia dengan keadaan alam sekitarnya supaya dapat bertahan hidup. Jadi kalau misalkan kedinginan di tempat yang di pegunungan merasa kedinginan, itu karena adaptasi fisiologis. Kalau adaptasi morfologis adalah penyesuaian bentuk tubuh terhadap kondisi geografis di daerahnya. Contohnya kalau kita di Arab itu orangnya tinggi-tinggi, kalau di Indonesia orangnya kecil-kecil. Nah, itu namanya adaptasi morfologis. Terus adaptasi budaya adalah kebiasaan penduduk untuk menyikapi keadaan alamnya sehingga terbentuk berbagai kebudayaan antara barat dan timur. Indonesia itu sebenarnya timur, tapi karena sudah termasuk tadi ada letak geografis sehingga banyak budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Itu namanya adaptasi budaya. Terus adaptasi bahan makanan, contohnya adalah penyesuaian makanan dengan yang tersedia di alam sekitarnya. Indonesia punya beras, mungkin di negara lain gak punya beras, adanya gandum. Itu namanya adaptasi bahan makanan. Nah, sedangkan orang yang kesulitan beradaptasi itu disebut dengan maladatif, orang yang kesulitan beradaptasi. Oke, sekarang kita karena letak kita adalah letak geografis yang menguntungkan sebenarnya untuk perdagangan, untuk perekonomian, ada yang namanya kegiatan ekonomi kreatif. Kreatif itu berarti sangat-sangat kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dari sumber daya manusia dalam kegiatan ekonominya. Gitu. Nah, kalau di dalam sektor perekonomian yang resmi itu ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, dan jasa. Ada 9 sektor perekonomian di Indonesia. Sedangkan ada beberapa sektor ekonomi kreatif. Contohnya kalau misalnya kalian main games itu, siapa yang buat itu? Orang-orang yang kreatif. Terus siapa yang buat aplikasi tersebut? Yaitu orang-orang kreatif. Makanya disebut sektor ekonomi kreatif. Kenapa orang-orang Google kaya-kaya? Karena mereka kreatif. Nah, di sini ada macam-macam kreatif. Contohnya banyak, salah satunya kuliner. Kalau misalkan mamanya yang suka jualan kue, minuman, tapi itu hasil buatan mamahnya sendiri, itu namanya sektor ekonomi kreatif. Kalau misalkan mamahnya jualan tapi beli, itu namanya belum kreatif ya. Sebenarnya itu ada sektor ekonomi perdagangan. Sekarang karakteristik dan dampak ekonomi kreatif. Salah satunya pasti punya ciri-cirinya dan punya dampaknya. Tapi lebih utama kalau misalkan kegiatan ekonomi kreatif itu pasti berdampak positif. Contohnya nih, kalau misalkan ciri-ciri ekonomi kreatif, misalkan kolaborasi antar pelaku usaha, biasanya terdiri dari 2 pelaku usaha atau sendiri juga boleh. Terus berbasis ide atau gagasan, apa ya yang mau dibuat, usaha apa ya yang mau dibuat, menghasilkan uang nggak ya, itu namanya kreatif. Terus pengembangannya tidak terbatas. Kalau misalkan bosan dengan ini, bisa dibuat yang baru ini, bisa buat yang baru ini, tidak melulu cuman yang itu namanya pengembangannya tidak terbatas. Konsep yang dibangun bersifat relatif, sangat relatif, dan harus banyak inovatifnya. Manfaatnya itu banyak banget. Terjadinya percepatan inovasi karena internet. Jualnya juga lewat internet. Terus kalau nggak punya ide, kita bisa cari di Google.
Terus yang kedua, meningkatkan daya saing. Pasti bersaing itu pasti, misalkan lewat iklan tadi lebih menarik, pasti kalau lebih menarik ya peminatnya lebih banyak, itu namanya daya saing. Yang ketiga, masyarakat menjadi lebih kreatif, tidak melulu kayak sekarang kita belajar dari jarak jauh, belajar online, pasti lebih kreatif. Bukunya untuk menyampaikannya juga harus lebih kreatif agar anak-anak ibu mau belajar. Lupa. Nah, terus meningkatkan kualitas produk, nggak cuma itu aja, harus ada inovasi baru tadi. Terus dan membuka lapangan pekerjaan itu sangat bermanfaat. Walaupun kecil, pasti orang-orang yang biasa-biasa aja dapat pekerjaan dan terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Itu udah menciptakan lapangan kerja, membantu orang banyak plus minusnya kalau di kegiatan ekonomi kreatif. Jadi gitu saja yang boleh sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.